Atas, ada orang tuanya yang juga ikut hadir datang di tengah-tengah kita, Al-Habib Salim Al-Atta bin Abdullah Al-Atas, mata'anullah bituli hayati wa yanfa'u bi ulumihim, amin ya rabbal alamin. Di sini juga ada Al-Habib Saudi Al-Habsi, mata'anullah bituli hayati wa yanfa'u bi ulumi, amin ya rabbal alamin. Di sini juga ada Al-Habib Rifki daripada keluarga besar dari Habib Salim bin Abdullah Al-Atas. Mudah-mudahan dengan kehadirannya kita hadir datang ke tempat ini, Allah Subhanahu wa taala selalu memanjangkan usia umur kita, amin, disehatkan jiwa raga kita, amin, diluaskan rezeki kita, diberkahi dalam kehidupan dunia akhirat, dijauhkan dari berbagai macam bala, amin, yang menimpa kepada kita. Apalagi ini sampai sekarang ada apa namanya itu, corona. Ya. Sampai sekarang ini majelis yang Habib pegang ini, saya sendiri nih ada di beberapa tempat di Jakarta, sampai sekarang belum berani juga, takut mati semua. Ya, Masya Allah, mulai dari udah berapa bulan nih, dari awal bulan April bulan sampai sekarang ya. Masya Allah. Nah, ini ujian dari kita semuanya ya, yang sampai sekarang kita rasakan ya, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia ya. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah COVID-19 ini dihentikan oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah, dihilangkan dari Allah, kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, barakah dunia dan akhirat. Wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang sama dimuliakan Allah, kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak lepas mengalami ujian dan cobaan. Baik ujian itu datangnya besar dan kecil, semuanya yang namanya manusia makhluk ciptaan Allah pasti bakalan akan merasakan ujian. Betul? betul. Ada yang diuji dengan harta kekayaannya, ada pula yang diuji dengan kemiskinannya, dengan harta pangkat jabatan, dengan ilmunya, baik dengan keluarganya, istri dan anak-anaknya ataupun pekerjaan, atau diuji dengan penyakit. Kesemua manusia pasti bakalan akan mengalami ujian. Ujian yang paling terbesar yang dirasakan oleh para nabi. Betul enggak? Betul. Gimana ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mensiarkan ajaran agama Islam? Bukan main ujian. Beliau diteror, beliau difitnah, beliau bahkan ingin mau dibunuh oleh orang kafir. Tapi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman dan takwanya kepada Allah kuat, ia tidak memperdulikan bagaimanapun rintangan, tantangan, godaan, hambatan, terus di dalam mensiarkan ajaran agama Islam. Nah, kita lihat baru-baru ini foto Habib Muhammad Rizki Syihab. Foto yang enggak, maksudnya artinya foto ini, foto Habib kita ini nggak ada apa ya istilahnya itu, nggak ada salahnya. Iya, betul. Ya, baik dari pemerintah maupun yang lain-lainnya. Tapi ada saja orang-orang yang tidak senang, Betul. ya, mau mengadu domba, mau mempropagandakan
Nah ini semuanya adalah ketidaksenangnya orang-orang kafir. Makanya nih mereka ini berusaha untuk menghancurkan umat Islam agar umat Islam ini bercerai-berai. Makanya kita harus bersatu. Kita niatkan syiar dalam ajaran agama Islam sekecil apapun kita tetap semangat. Karena ini adalah merupakan perintah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kita sebagai umat terus berjuang bagaimanapun. Ya, apalagi ini terjadi virus corona. Jadi ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada manusia itu ada 3 bahagian. Ada sebagai peringatan, ada sebagai hukuman, ada sebagai pelajaran, agar jangan sekali-kali seorang hamba itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Allah. Kalau mereka sudah tidak mau memperdulikan lagi ajaran agama Allah, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan timpakan bala dan musibah. Disebabkan karena ulah manusia itu sendiri sudah cuek, sudah masa bodoh, sudah tidak memperdulikan lagi ajaran agama Islam. Disitulah Allah berikan musibah dan bala. Sebab kata Nabi, man lam yahtamma bi amri muslimin falaysa minhum. Siapa orang yang masa bodoh, yang cuek terhadap ajaran agama Islam, ya, apa kata baginda Rasulullah SAW? Dia bukan termasuk dari golonganku. Kalau Nabi sudah mengucapkan dia bukan termasuk golonganku, mau lari kemana kita? Sedangkan semua para nabi ngikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ini ada majelis kayak seperti ini, kita ajak, kita himbau saudara-saudara kita untuk ikut hadir, untuk ikut meramaikan. Karena kita datang ke tempat ini sama halnya kita menggembirakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini cucu-cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada di tengah-tengah kita. Kita cinta kepada cucunya, berarti kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita benci, Nabi pun akan bakalan benci kepada orang yang memusuhi zuriat dan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab karena itu, ya, kita ramaikan majlis. Kita bersatu di dalam untuk ukhuwah Islam. Ya, bagaimanapun rintangan, tantangan, godaan, kita terus berjuang dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab karena itu, dalam satu kisah diceritakan, tak kala ada seorang ibu yang merintih, menangis atas kematian anak yang ia cinta. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kebetulan hadir datang ke tempat itu. Nabi Muhammad menasihati si ibu itu, Bu, janganlah engkau menangis. Ya, takdir yang sudah ditakdirkan anakmu meninggal dunia itu sudah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabarlah. Takutlah kepada Allah. Apa kata ibu? Engkau tidak merasakan seperti apa yang aku rasakan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pergi meninggalkan ibu itu. Tak lama kemudian salah seorang sahabat menasihat si ibu. Bu, tadi yang menasihatimu adalah baginda Rasulullah SAW. Si ibu itu kaget. Ia sadar. Lantas ia pergi untuk menemui baginda Rasulullah SAW. Sampai ketemu Nabi, ia berkata, ya Rasul, tadi aku tidak mengenal. Sekarang aku takut dan bersabar atas apa musibah yang Allah berikan kepadaku, yaitu anakku diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, ma yusibul muslimin min nasabin wala hamin wala hazan wala adha wala gamin hatta sawkata yusafuha illa kafarallah min khataya.
Tidak ada seorang muslim yang menderita kelelahan, keresahan, bahkan gangguan di dalam hatinya, kesedihan. Kesemuanya itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menebus daripada dosa-dosa. Ya artinya apa? Ya kita ini selalu diuji. Baik diuji dengan apa yang kita tidak inginkan, kadang-kalanya Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi kesemuanya itu perlu dengan kesabaran. Kesabaran itulah yang membawa kita kuat iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah kita semuanya tidak lain dan tidak bukan memperjuangkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala lewat bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, ya, berupa tadi ini Covid, virus corona, ya, apalagi kayak seperti ini sekarang nih, ya. Kalau dari ini kan nggak boleh dekat-dekatan. Nah, itu apa namanya, harus jarak berapa meter tuh? 1 cm. Nah itu, nah ini kita alhamdulillah kita semuanya bukan takut sama manusia, bukan takut sama corona, takut kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita hadir datang ke tempat ini, zikir bersama, baca maulid, baca doa, insya Allah niat apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi tidak mau perpanjang kata, ya cukup di sinilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.